Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Bella dari kelas 4D Sistem Informasi dengan NIM 701210195. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait Project Management Office dengan dosen pengampu yaitu Bapak Robi Setiawan Eskom MSI. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pun submateri dari pembahasan kali ini yaitu definisi, tujuan, manfaat, jenis-jenis dari Project Management Office, peran dan tanggung jawab Project Management Office, implementasi dan penerapan Project Management Office, tantangan dan hambatan. Langsung saja ke materinya. Nah, yaitu tentang definisi, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis. Yang pertama yaitu tentang definisinya. Apa sih itu definisi atau pengertian Project Management Office atau bisa disingkat dengan PMO. Nah, Project Management Office adalah sebuah departemen atau fungsi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung pengelolaan proyek di suatu organisasi. PMO bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas dalam pengiriman proyek secara konsisten. Artinya, konsisten itu dia sama dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu manajemen proyek kantor atau Office Project Management mengacu pada pengelolaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang terkait dengan pengembangan, perubahan, atau perbaikan lingkungan kantor. Hal ini melibatkan perencanaan organisasi, pengendalian, dan pengawasan berbagai kegiatan yang terjadi dalam konteks kantor. Nah, pengelolaan proyek kantor melibatkan penggunaan prinsip-prinsip manajemen proyek untuk memastikan bahwa proyek kantor dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien dengan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan di awal. Beberapa kegiatan yang mungkin terlibat dalam proyek manajemen office ini meliputi seperti perencanaan proyek, penetapan anggaran, pengorganisasian tim, pengendalian proyek, manajemen risiko, koordinasi dan komunikasi, evaluasi, serta penyelesaian dari proyek. Selanjutnya, tujuan dari Project Management Office. Nah, yang pertama yaitu standarisasi dan konsistensi, di mana PMO bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan standar, proses, dan metodologi yang konsisten dalam pengelolaan proyek. Artinya konsisten itu dari awal hingga akhir itu sama atau tidak berubah-ubah secara kehendaknya gitu loh. Hal ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang teratur dalam pengelolaan proyek di seluruh organisasi. Nah, yang selanjutnya tujuannya peningkatan produktivitas dan efisiensi. PMO berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek dengan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, sehingga menghindari duplikasi pekerjaan. Artinya apa duplikasi pekerjaan? Tidak mengerjakan pekerjaan itu dua kali, sehingga juga dapat mengurangi pemborosan waktu. Kalau misal kita melakukan pekerjaan dua kali, itu artinya kita menambah waktu, artinya kita melakukan pemborosan waktu dan juga biaya. Jadi dengan tujuan PMO ini juga untuk menghindari duplikasi dari pekerjaan yang pekerjaan dilakukan dua kali, mengurangi pemborosan waktu dan juga biaya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu manajemen resiko yang lebih baik. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Obi sudah menjelaskan bahwasanya resiko itu tidak bisa dicegah. Resiko itu tuh di manajemen, atau resiko itu tidak bisa dihindari tapi bisa di manajemen resiko, di mana salah satu tujuan dari proyek manajemen office adalah memanajemen resiko atau mengelola resiko yang terkait dengan proyek-proyek organisasi tersebut. Nah, selanjutnya tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas SDM. Nah,
Tujuan dari PMO ini berfokus pada peningkatan kualitas atau pengelolaan proyek dengan menerapkan praktek terbaik dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan yang kelima yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Nah, Project Management Office itu menyediakan data dan informasi yang diperlukan bagi manajemen senior yang untuk dia mengambil keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya, pengaturan prioritas, dan evaluasi kinerja proyek. Hal ini juga dapat membantu untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berbasis atau yang berdasarkan dengan fakta dan mengurangi resiko kesalahan dalam pembuatan proyek tersebut. Selanjutnya yang keenam, ada pengelolaan portofolio proyek. Salah satu tujuan utama PMO adalah mengelola portofolio proyek organisasi secara efektif, di mana PMO membantu dalam pemilihan priorisasi dan pengawasan proyek-proyek sesuai dengan strategi bisnis dan sasaran organisasi. Dan yang tujuh, ada pembelajaran organisasi, di mana PMO ini berkontribusi untuk membangun kapabilitas organisasi dalam pengelolaan proyek, di mana dia menyediakan pelatihan, mentoring, dan penyebaran praktik-praktik yang lainnya. Nah, adapun manfaat nih dari Project Management Office atau yang pertama yaitu ada peningkatan keberhasilan proyek dengan menerapkan standar dan metodologi yang konsisten dan tidak berubah-ubah. PMO Project Management Office itu membantu meningkatkan tingkat keberhasilan proyek. Hal ini berdampak pada penyelesaian proyek itu dapat tepat waktu dalam anggaran yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua, pengendalian biaya dan pengelolaan sumber daya yang efektif, di mana Project Management Office membantu dalam mengoptimalkan pengguna. Yang ketiga, peningkatan pengembangan profesional, di mana PMO menyediakan pelatihan mentorship dan membangun profesional bagi anggota tim yang proyek dan anggota PMO itu sendiri. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi dalam manajemen proyek dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis PMO. Nah, tadi kan sudah tahu kan PMO itu apa. Nah, sekarang jenis-jenisnya ada 3, yaitu yang pertama ada PMO dukungan atau bisa disebut juga dengan supportive PMO. Nah, PMO tipe ini berfokus pada memberikan dukungan, bimbingan pada tim proyek dalam hal penggunaan metodologi, pengembangan keterampilan, dan pemantauan proyek. Contoh, PMO memberikan akses ke tempat proyek, panduan, dan pelatihan kepada tim proyek, serta menyediakan bimbingan dan dukungan saat diperlukan. Nah, jenis yang kedua yaitu PMO pengawasan atau controlling PMO. Dari katanya controlling, artinya itu melakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, tipe ini berperan untuk pengawasan dan pengendalian proyek. Mereka itu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap metodologi yang sudah dibuat, proses, dan standar yang sudah ditetapkan. Contoh, PMO melakukan pemantauan reguler terhadap proyek, mengadakan tinjauan kualitas, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Jenis yang ketiga yaitu PMO Directive, di mana tipe ini memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan proyek. Mereka tidak hanya memberikan dukungan dan pengawasan, tapi juga memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya proyek. Contoh, PMO itu bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran, sumber daya, dan keputusan strategis proyek. Mereka itu memimpin tim proyek dan bertindak sebagai pemimpin secara langsung. Nah,
kita langsung ke selanjutnya, yaitu peran dan tanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab PMO secara umum dan juga dalam konteks sistem informasi. Yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab PMO secara umum, biasanya di emban PMO. Yang pertama itu pengembangan dan peningkatan metodologi, di mana PMO ini bertanggung jawab untuk mengembangkan, memperbarui, dan meningkatkan metodologi pengelolaan proyek yang digunakan oleh organisasi. Yang kedua, pembinaan dan dukungan. PMO menyediakan bimbingan, pelatihan, dan dukungan kepada tim proyek dalam menerapkan metodologi praktik pengelolaan proyek yang baik. Mereka juga membantu tim proyek dalam memecahkan sebuah masalah dan mengatasi hambatan serta mengoptimalkan kinerja proyek. Nah, yang ketiga ada pengawasan dan pemantauan proyek. Di sini PMO melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Mereka memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan anggaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, manajemen portofolio proyek. PMO bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio proyek organisasi. Ini melibatkan pemilihan, prioritisasi, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk proyek-proyek yang ada. Nah, yang kelima ada manajemen risiko. PMO juga membantu dalam identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko. Mereka bekerja sama dengan tim proyek yang untuk mengembangkan strategi migrasi risiko atau memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk mengurangi risiko dari proyek tersebut. Selanjutnya yang keenam itu peningkatan proses. PMO itu berperan dalam meningkatkan proses pengelolaan proyek dengan mengevaluasi kinerja proyek, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menerapkan praktik yang baik atau dilakukan dengan orang yang ahli. Ini termasuk pengumpulan dan analisis data, pengembangan metrik kinerja, dan pelaporan hasil kepada manajemen senior. Selanjutnya ada yang keenam, pemantauan dan pengendalian kualitas. Nah, PMO itu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek itu mematuhi standar dan persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan oleh di awal agar dia itu konsisten, agar kinerjanya tahap per tahap itu sesuai. Selanjutnya yang ketujuh, komunikasi dan kolaborasi. PMO itu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara tim proyek, pemangku kepentingan, dan manajemen senior. Mereka memastikan adanya kolaborasi yang baik antara tim proyek dan departemen terkait, serta memfasilitasi atau memberikan fasilitas pertukaran informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab PMO dalam sistem informasi Dalam sistem informasi itu sering juga kita melibatkan aspek pengelolaan proyek, pengembangan sistem, dan keberlanjutan operasional. Berikut tanggung jawab PMO dalam konteks sistem informasi. Yang pertama yaitu pengembangan metodologi, di mana mengembangkan dan memperbarui metodologi pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, menyediakan panduan, proses, praktik, dan pengembangan sistem. Jadi dia mengembangkan, memperbarui metodologi pengembangan sistem. Yang kedua yaitu manajemen proyek sistem informasi, di mana dia menyediakan bimbingan dan dukungan kepada tim proyek dalam hal pengelolaan proyek sistem informasi. Memastikan proyek sistem informasi mengikuti rencana, jadwal, dan anggaran yang sudah ditetapkan, sama saja seperti peran dan tanggung jawab yang umum, tapi konteksnya dalam sistem informasi. Selanjutnya pengembangan metodologi, mengelola portofolio proyek, sistem informasi, pemilihan prioritas dan alokasi sumber daya. Lalu ada yang pengawasan kualitas, melakukan penilaian kualitas terhadap proyek sistem informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas proyek. Ada manajemen risiko sistem informasi, mengidentifikasi, menganalisis, mengelola risiko, mengembangkan strategi migrasi risiko, dan memastikan implementasinya dalam proyek sistem informasi.
Lalu ada koordinasi pemangku kepentingan, di mana berkomunikasi secara efektif pemangku kepentingan, proyek sistem informasi, dan tim proyek, pengguna, dan manajemen senior. Lalu ada penyediaan sumber daya, menyediakan sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur yang diperlukan oleh pengembangan sistem, memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk tim proyek dari sistem informasi, pemantauan operasional sistem informasi, memantau kinerja yang berkelanjutan operasional sistem informasi yang telah dikembangkan, menyediakan dukungan dalam pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sistem informasi yang ada. Nah, yang ketiga yaitu implementasi dan contoh penerapan. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah implementasi PMO dan contoh penerapan studi kasus PMO dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu langkah-langkah implementasi PMO. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Lalu yang kedua, menentukan jenis dan tingkat kematangan PMO. Jenis dan tingkat kesiapan PMO, pembentukan tim dari Project Management Office, pengembangan metodologi, proses, dan manajemen proyek, lalu ada pelatihan dan sosialisasi Project Management Office, dan yang terakhir yaitu pengukuran serta pelaporan kinerja dari Project Management Office. Selanjutnya, contoh penerapan PMO. Nah, penerapan proyek manajemen office dalam sistem informasi di sebuah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan, misalnya perusahaan Inayah adalah perusahaan manufaktur yang memiliki operasi yang kompleks dan terintegrasi. Artinya itu terintegrasi. Mereka memiliki berbagai sistem yang mereka mengalami masalah dalam pengelolaan proyek, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sistem informasi mereka. Proyek-proyek yang seringkali mengalami penundaan, biayanya melonjak, dan kurangnya visibilitas terhadap status proyek. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk menerapkan Project Management Office khusus untuk sistem informasi. Nah, penerapan Proyek Manajemen Office dalam sistem informasi perusahaan Inayah tersebut ya, itu yang pertama, definisi ruang lingkup dan tujuan. Pertama, ruang lingkup PNO diterapkan untuk mencakup pengelolaan proyek, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem informasi. Nah, yang kedua yaitu identifikasi sponsor atau dukungan manajemen. Nah, pimpinan eksekutif perusahaan menjadi sponsor PMO dan memberikan dukungan penuh dalam mengimplementasikan dan pengembangannya. Manajemen senior dan pemangku kepentingan terkait diidentifikasi untuk mendukung keberhasilan PMO. Nah, selanjutnya yaitu bentuk tim PMO. Setelah mengidentifikasi sponsor dan dukungan, terus bentuklah sebuah tim PMO-nya, yaitu terdiri dari manajer proyek, analisis bisnis, pengembangan perangkat lunak, dan spesialis infrastruktur IT-nya. Pemimpin PMO ditunjuk dengan pengalaman yang kuat dan pengelolaan proyek sistem informasi. Selanjutnya, perencanaan struktur organisasi. Jadi setelah kita membentuk tim, selanjutnya yaitu kita merencanakan struktur dan organisasi dari Project Management Office. Struktur PMO itu mencakup peran dan tanggung jawab yang jelas untuk anggota tim dalam pengelolaan proyek sistem informasi. Nah, setelah merencanakan struktur, selanjutnya itu mengidentifikasi metodologi dan alat. Nah, alat-alat apa saja yang dibutuhkan, metode pengelolaan proyek yang apa saja yang dibutuhkan, ataukah waterfall atau kan campuran dari adopsi seperti Angle atau waterfall ataupun campurannya, serta alat pengelolaan proyek seperti mungkin Microsoft Project atau Trello dipilih untuk mendukung pelacakan, pelaporan, dan kolaborasi tim proyek. Selanjutnya itu perencanaan implementasi. Rencana implementasi PMO itu dibuat dengan mengidentifikasi proyek-proyek sistem informasi yang sedang berjalan yang akan datang. Nah, penugasan tim PMO ke proyek-proyek diprioritaskan berdasarkan urgensi, kompleksitas, dan kepentingan strategis bagi perusahaan.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu setelah tadi implementasi perencanaan implementasi, lalu jadi dilakukan setelah perencanaan implementasinya dilakukan implementasi PMO-nya secara bertahap. Mulai melakukan penerapan praktek pengelolaan proyek yang telah ditetapkan, beberapa proyek yang sudah berjalan gitu loh. Selama implementasi, PMO itu memberikan dukungan yang aktif kepada tim proyek, mengawasi jadwal, anggaran, dan resiko, memastikan penggunaan metodologi dan alat yang tepat. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan dan penyempurnaan. Walaupun tidak ada yang sempurna sih guys, tapi pengembangan dan penyempurnaan setidaknya. PMO itu terus mengembangkan dan menyempurnakan proses pengelolaan proyek tersebut melalui evaluasi keberlanjutan umpan balik dari proyek-proyek yang dikelola. Jadi dicari tuh umpan baliknya. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas serta transportasi dalam pengelolaan proyek sistem informasi. Nah, melalui penerapan PMO, perusahaan Inayah tadi berhasil meningkatkan pengelolaan proyek sistem informasi mereka, mengurangi penundaan dan biaya yang tidak perlu, serta meningkatkan keberhasilan proyek dan kualitas sistem informasi secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu ada tantangan dan hambatan PMO, serta juga saya akan bahas tentang best practice dalam project management office. Langsung aja. Nah, yaitu tantangan dan hambatan. Yang pertama, perubahan budaya organisasi. Itu tantangan yang pertama. Lalu yang tantangan kedua, penerimaan dan dukungan manajemen senior. Itu tantangannya dan hambatannya. Integrasi dengan departemen dan proyek yang ada, ketergantungan pada data dan informasi yang akurat. Jadi dia itu kalau pakai PMO tuh dia bergantung sama data dan informasi yang akurat. Kalau udah akurat gimana pula? Lalu pemilihan metrik dan indikator kerja yang harus tepat. Itu adalah tantangan dan juga hambatan. Nah, adapun best practice dalam PMO atau Project Management Office yaitu penerapan tujuan yang jelas dan terstruktur, keterlibatan aktif dari manajemen senior. Jadi manajemen seniornya aktif gitu, terlibat gitu. Komunikasi yang efektif dan terbuka, iyalah. Komunikasi. Jadi best practice itu komunikasi yang terjalin itu efektif dan terbuka antara manajemen senior dan tim proyek misalnya. Jadi itu terbuka gitu, saling berbagi dan sharing. Kualifikasi dan pelatihan yang memadai bagi tim PMO. Jadi banyak banget pelatihan tadi untuk mendukung sumber daya manusianya gitu. Penerapan metodologi dan proses yang konsisten dari awal sampai akhir ya kayak gitu. Udah ditetapkan dengan tahap-tahapnya, tidak blood atau tidak kacau gitu. Penggunaan alat bantu dan manajemen proyek yang tepat dan evaluasi perbaikan terus-menerus. Jadi tidak sampai di situ saja tidak sampai di situ saja, tapi tetap dievaluasi dan dibaikin kesalahannya atau diperbarui secara terus-menerus atau secara berkala. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi tentang manajemen proyek bisnis saya yaitu Project Management Office atau PMO adalah sebuah departemen atau fungsi organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek-proyek secara efektif. PMO memiliki peran proyek-proyek dalam organisasi. Fungsi utama PMO meliputi pengembangan dan penerapan standar pengelolaan proyek, pengawasan proyek, pelatihan dan bimbingan, dan evaluasi serta perbaikan terus-menerus. Yang seperti sudah saya katakan, PMO juga berperan dalam menyediakan visabilitas dan koordinasi antara proyek-proyek yang sedang berjalan. Dalam konteks sistem informasi, PMO itu bertujuan untuk memastikan pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem informasi dilakukan secara efektif sesuai dengan kebutuhan bisnis. Manfaat PMO termasuk peningkatan pengelolaan proyek, pengendalian biaya dan jadwal, meningkatkan kualitas sistem informasi,
dan pemenuhan tujuan strategis organisasi. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi PMO itu meliputi penerimaan organisasi, budaya yang tidak mendukung, sumber daya yang terbatas, perubahan lingkungan, resistensi terhadap perubahan, dan pengukuran keberhasilan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya terkait materi proyek manajemen Office. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.